Oke, hari ini kita review boot lagi ya. Boot dari Vector, dari Volantex RC Vector SR65. Kalau lihat di kotanya, di sini ada top speednya 55 kph. Ya, terus ini paketnya paket RTL, tapi nggak ada baterai boot ya. Jadi udah termasuk remote sama boot, tanpa baterai, tanpa charger. Bisa dilihat di sini ya. Jadi sistemnya itu udah brushless. Terus di sini juga ada trim tabs, safe riding structure. Jadi kalau dia capsize atau terbalik itu nanti bisa balik sendiri. Reverse function, bisa maju bisa mundur ya. Jadi kalau untuk ESC brushless, tentu saja nggak semua boot itu bisa maju sama bisa mundur. Kebetulan yang ini bisa. Itu dipengaruhi oleh ESC-nya. Jadi ESC-nya ada sistem untuk forward dan backward, maju dan mundur. Oke, langsung aja kita buka dalamnya. Kita lihat bagaimana isi dalamnya dan kualitasnya ya. Ada termasuk tools ya, satu piece propeller sama beberapa kunci L, terus sama ada velcro tape sama kunci yang ini ya, hexagon. Terus juga ada pengaruhnya bahasa Inggris ya. Ada standnya, display stand. Jadi itu aja isi di dalam kotaknya. Kita pasang standnya dulu ya. Jadi ini remote-nya, remote bawaan dari Volantex SR65. Bisa dilihat detail-detailnya ya. Ini steering wheel-nya. Sini ada stikernya untuk trimming. Jadi untuk trimming bisa langsung di trim di sini. Ini steering trim, ini throttle trimming. Ini sepertinya harusnya sih 2 channel ya. Kalau 2 channel berarti trimnya itu cuma steering sama throttle ya. Tapi nanti ini kita tes fungsinya, nanti kita putar aja lihat bagaimana dia kerja. Di sini ada menu untuk reverse ya, reverse throttle sama reverse steering. Terus ada bind button sama ada LED. Oke, untuk isi baterainya 4 piece baterai AA. Coba kita isikan. Oke, ini remote ini bisa dipakai untuk jika kita ada boot Volantex yang lain atau remote X-meter, itu bisa kita mainkan dengan beberapa boot. Oke, dari belakang bisa dilihat. Jadi ini propellernya ya, sedikit minyak. Propellernya dari plastik, shaftnya besi ya, shaft holdernya plastik. Terus trim tabs itu dari di bagian bawahnya itu metal ya, atasnya plastik. Ini untuk ngetrimnya. Terus ada water shovel di belakangnya atau holdernya itu plastik. Piringnya ini itu metal, pisaunya.
ada selang yang dimana air masuk ya untuk ke sistem. Di bawah sini ada satu tempat masuk airnya. Terus radarnya juga plastik. Di sini ada sedikit ada lubang kecil untuk buang air. Jadi kalau pas main air masuk tinggal buka aja dan dituang airnya, terus ditutup kembali. Untuk bagian stiker, jadi bootnya ini bukan finishingnya enggak glossy ya, jadi finishingnya agak sedikit doff ya atau kabur. Terus ini stikernya, jadi stikernya itu ditempel di luar ya, bukan di dalamnya. Kualitas stikernya kurang bagus, ini ada sedikit terangkat, harus masuk. Dan setelah ditekan masuk juga ya, sepertinya harus itulah. Jadi kita lihat di beberapa box yang ada juga sama, kondisi stikernya seperti ini semua. Jadi yang agak jelek di bagian luarnya itu menurut saya stikernya nggak begitu bagus. Jadi ini bagian bawahnya. Ya, kita buka dalamnya. Ini tutupnya. Di dalamnya sepertinya kosong ya. Jadi di sini ada gabus penahan supaya air nggak masuk. Oke, terus di sini ada sejenis stiker. Sebenarnya fungsinya fungsinya sebagai pelampung ya. Jadi kalau umpamanya bootnya kebalik karena di bawah pelampung, jadi otomatis terbalik lagi. Jadi bootnya bisa kebalik sendiri. Nah, ini stikernya mungkin untuk jika masuk air atau apa segala macam bisa dibuka untuk dibuang airnya dari lubang ini. Oke, ini dalamnya lumayan bersih. Motornya brushless ya. Motor brushless, ada proteksi motor. Saya lihat motor berapa ini. Enggak ada tulisan kafenya ya. Nggak ada tulisan kafenya untuk motornya. Terus nah ini dia punya receiver ya, jadi receivernya sendiri. Kita bisa ganti remote apapun, remote aftermarket itu bisa pakai di sini. Jadi ini kabel ESC, ini kabel untuk servo, jadi terpisah semua ya. Servonya menggunakan servo mini size ini, micro size. Oke, micro size. Ukurannya agak kecil servonya, dan plastik gearing. Shaft di tengahnya bersih metal, di sini disambungkan dengan konektor ya atau adaptor, terus masuk ke motor. Motornya juga bisa kita ganti sebenarnya. Kalau saya lihat sepertinya dia cuma 2 baut kunci untuk motornya, jadi motornya langsung duduk di 2 baut ini. Jadi asal motor bisa dapat motor yang ukurannya kurang lebih, terus bisa duduk di 2 baut ini, bisa dibesarkan motornya sebenarnya. Oke, ini ESC-nya 20 ampere, brushless ESC, bisa maju dan mundur ya, jadi 2-4S. ESC-nya itu speknya 2-4S. Di sini ada ruang baterai, jadi lumayan luas untuk ruang baterainya. Baterai 4S 2200 ini. Oke, jadi untuk baterai 2S 2200 lumayan pas ya, sebenarnya bisa dikatakan pas lah. Memang ada sedikit space lagi, tapi bisa dikatakan pas. Jadi untuk 2200 mungkin bisa pakai, kalau apanya nggak mau begitu berat bisa pakai 1500-1800 ya. Jadi sama water systemnya masuk ke sini, terus masuk ke motor, masuk ke dalam ESC ya.
terus keluar dari lubang samping. Oke, ini model boardnya. Kalau untuk bodinya saya rasa ini keras ya, bagus, lumayan oke sih untuk bodinya ya. Dan model bodinya juga lumayan oke lah. Oke, kita tes nyalakan, connect ke remote ya. Jadi yang model ini dia tidak ada proteksi air, jadi langsung pas kita connect itu bisa langsung nyala ya, tanpa harus masukin ke dalam air, dia sudah bisa langsung nyala. Jadi teman-teman hati-hati, pastikan tangan tidak di posisi atau dekat dengan baling-baling board. Remote sudah nyala. Oke, berarti 4S ya, Earbuds. Jadi ini 4S sudah terconnected. Ini gerakannya ya. Lumayan halus sih servonya. Oke, servonya lumayan bagus ya, halus. Suaranya juga lumayan halus ya servonya ya. Ini sepertinya analog servo ya, bisa dirasakan, jadi tidak secepat digital. Ini bisa diganti kalau umpamanya kurang puas, bisa diganti digital servo. Oke, kita tes trimmingnya. Ini trimmingnya ya, steering trimming. Oke, gerak ya. Jadi yang ini bisa, sementara kalau kita klik ke bawah ini dia jalan sendiri ya. Oke. Jadi kalau mau tinggal steering aja mungkin bisa. Jadi ini travelnya servo ya, travelnya steering ya. Jadi suatu kita gerak full, ini DR-nya ya, rate-nya. Jadi kalau saya matikan rate-nya itu servonya nggak gerak. Saya buka sedikit, servonya saya udah full, gerakan udah full, tapi radarnya geraknya cuma sedikit aja. Lalu kita perbanyak, nah ini banyak ya. Jadi ini rate-nya. Ini setelah kita matikan, oke. Jadi failsafe-nya belum diaktifkan ya. Cara mengaktifkan failsafe-nya itu setelah kita connect ke board. Setelah terkonek ke board, jadi bisa dilihat lampunya merah solid ya. Oke, lampu di receivernya ya merah solid. Di sebelah sini ada tombol, di bawahnya ada tombol ya. Tombol itu aja yang kita tekan selama 3 detik. Jadi kondisi terkonektor dengan remote. Oke, throttle di zero kan, nggak ada, motornya nggak gerak ya. Baru kita tekan selama 3 detik sampai lampunya berkedip. Nah, itu ya. Jadi itu sudah oke, failsafe-nya sudah terset. Sekarang kalau saya matikan remote, maka motornya nggak muter. Jadi failsafe-nya baca 0 sebagai jika putus koneksi ya. Motornya nggak muter. Jadi receiver tetap berkedip untuk mencari signal.
Oke, jadi motornya nggak muter. Setelah kita nyalakan remote lagi, itu tersambung lagi ya. Oke. Tapi tetap direkomendasikan setiap kali hidupin sama matikan baut itu matikan bautnya dulu, baru remote-nya ya. Sama juga colok baterainya, habis nyalakan dulu remote ya, baru colok baterai.